Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keren. Ini masih 24 yang gabung, berarti masih banyak. Sudah ngecek Google Classroom-nya masing-masing terkait dengan nilai? Untuk kimia maksudnya. Sudah dicek. Udah saya kembalikan 3 tugas awal, tapi tugas lainnya belum, tugas yang keempat, karena itu berhubungan dengan bab ini, jadi nanti digabung dengan bab selanjutnya. Tidak saya share ke anak-anak dulu hasilnya. Itu ya, untuk yang tugas 4. Masih saya simpan, belum saya kembalikan. Sabar, santai aja. Ada yang belum lengkap tugasnya? Ketahuan ya, yang belum lengkap ya. Kemarin ada rekapan di beberapa kelas itu ada yang belum lengkap. Jadi yang belum lengkap segera aja. Nanti kita lengkapi agar segera dikirim ke sekolah. Tapi untuk yang kelengkapan setelah tanggal kemarin itu nanti baru diakses pada pelaporan bulan depan. Karena yang bulan ini sudah masuk terakhir kemarin. Jadi sudah nggak bisa direvisi lagi. Tapi nggak apa-apa. Seluruhnya aja ya, bagi tugas-tugas yang belum lengkap, silakan dilengkapi. Tidak hanya kimia, tapi untuk semua mata pelajaran. Sekarang gini, kalau dikenaikan kelas itu kan kriterianya banyak. Salah satunya akademik, salah satunya non-akademik. Kalau akademik itu Bapak Ibu Guru insya Allah masih sangat mudah lah untuk membantu ya. Asalkan anak-anak serius, tugas-tugas terselesaikan dengan baik, insya Allah akademik nggak ada masalah. Tapi kalau non-akademik itu yang repot. Non-akademik itu ya ada sikap dan sebagainya. Keterlambatan tugas itu kadang-kadang jadi penilaian khusus dari Bapak Ibu Guru. Itu tolong anak-anak kalau ada tugas benar-benar segera diselesaikan agar tidak numpuk, tidak membebani kita sendiri gitu. Kalau makin banyak ya makin terbebani. Itu ya. Baik, sambil saya absen dulu. Ini masih 30 yang gabung. Agnes sudah masuk, Agnes? Agnes belum? Andika? Hadir, Mister. Anggi? Hadir Mister. Anselma Daun? Hadir Mister. Bagas? Hadir, Mister. Isma? Belum. Bintang? Hadir, Mister. Kalista? Hadir Mister. Cikuita? Hadir Mister. Danela? Hadir Mister. Dani? Hadir, Mister. Biota? Hadir Mister. Vika? Revadian? Hadir, Mister. Hana? Hanasima? Hadir Mister. Jasmine? Jasmine belum? Lucky? Hadir, Mister. Alwan? Hadir, Mister. Iqbal? Hadir, Mister. Bagas? Hadir, Mister. Gilang? Hadir, Mister. Ibra Septiano? Hadir, Mister. Raihan? Hadir, Mister. Raja? Hadir Mister. Mic-nya error. Oh, error. Nadia Sukma? Hadir Mister. Najwa? Arinta? Hadir Mister. Oke, Naura? Hadir Mister. Nurul? Hadir Mister. Rio? Hadir, Mister. Kanavia? Hadir Mister. Firasya? Hadir Mister. Akmal? Hadir, Mister. Berarti yang belum kelihatan Jasmine, Isma sama Angkres ya, Agnes. Sambil kita tunggulah. Oh ini Jasmine sudah masuk.
Bentar, saya admit dulu. Jasmine. Tinggal 2 nih yang belum gabung, belum ada informasi juga, belum ada pemberitahuan masuk ke saya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita masuk di bab 2, belajar struktur atom, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah simbol atom, ada partikel dasar penyusun atom, terus ada juga, apa itu? Kok lupa sih? Isotop, isoton, isobar itu ya, masih ingat ya? Tugasnya insya Allah sudah terselesaikan semua, jadi nggak ada masalah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bagian yang selanjutnya. Bagian yang ketiga, ada 3 bagian ini. Poin C itu ada 3 bagian. Bentar ya, sambil saya share screen dulu. Bentar. Loadingnya agak lambat. Nah, nggak mau geser. Bentar. Ini materinya sudah sangat serius sekali ya kalau di sini dibandingkan yang pertemuan sebelumnya itu. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita masih belum dapat kimia yang sesungguhnya. Error ya. Wow, malah nutup nih. Bentar. Saya tutup dulu ya. Ini terlalu berat kayaknya. Bentar. Masih ngadat, nggak mau jalan. Nanti setelah kimia jamnya apa? Di 10.4. Seni budaya. Seni budaya. Oh, seni budaya. Seni budaya yang ngajar Pak Eko ya. Bentar, ini nggak mau jalan. Bentar ya, ini masih proses buka file. Sabar. Nah, bismillah, bisa. Saya share screen dulu. Bismillah. Nah, ini mau. Terus ini ganggu. View. Nah, ini tampilannya ya. Kita sudah masuk di bab 1 selesai. Sekarang kita masuk di bab 2, struktur atom. Poin A dan B sudah selesai minggu lalu. Kita sekarang masuk di sini, di poin C, yaitu perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Jadi ada 3 bagian ini. Ini satu bagian, ini satu bagian, ini satu bagian. Langsung aja kita masuk di materi yang poin C. Di bagian yang pertama saja, untuk perkembangan teori atom itu ada 4 sub lagi. Ada perkembangan model atom, ada konfigurasi elektron, ada bilangan kuantum, ada bentuk dan orientasi orbital. Yang harus anak-anak kuasai di bagiannya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau ini enggak usah. Ini masuk di materi ikatan kimia di bagian selanjutnya. Ini bukan materi urgennya. Nah, langsung aja kita masuk di perkembangan model atom. Hari ini saya targetkan ini dan ini yang selesai. Ada 2 ini. Kayak di 10.1 tadi ini dan ini sudah tercapai. Gitu. Baik, untuk model atom yang sudah kita kenal sekarang itu sebenarnya melalui proses yang sangat panjang secara penemuannya ya. Dimulai dari model atom Dalton yang sangat sederhana hingga menuju model atom yang modern, yang terbaru, yang sudah kita gunakan dan digunakan seluruh dunia. Sampai sekarang itu digunakan, yaitu model atom yang modern. Bagaimana sejarahnya? Nanti kita nggak bahas detail, hanya poin-poin utamanya aja. Yang pertama dulu,
Ini adalah model atom menurut Dalton. Dalton itu orang Yunani kuno. Berarti saat sebelum sejarah ya. Masih tahun berapa nih? Sebelum Masehi itu. Orang-orang Yunani sudah mikir masalah atom. Nah, Indonesia nggak tahu mikir apa. Nah, ada 4 teori atom dasarnya yang dikembangkan oleh Dalton. Dari 4 teori atom ini, yang 2, 3, 4 masih berlaku, tapi yang nomor 1 tidak. Kenapa tidak berlaku? Karena menurut Dalton, atom tidak dapat dibagi lagi. Padahal kalau atom dibagi-bagi, ada partikel dasar penyusunnya. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Sehingga yang pertama ini nggak berlaku. Kalau ini berlaku, atom-atom sejenis memiliki volume dan bentuk yang sama, masanya juga sama. Maksudnya apa? Kalau kita punya tembaga yang ditemukan di Bangkalan dengan tembaga yang ditemukan di Kalimantan Tengah, itu pasti ukurannya sama, sifatnya sama, bentuknya juga sama, karena sama-sama dari tembaga. Tapi kalau ada unsur tembaga dan emas, itu pasti berbeda, walaupun sama-sama ditemukan di Kalimantan Tengah. Karena antara emas dan tembaga itu adalah unsur yang berbeda. Gitu ya. Kalau yang ketiga ini, masih berlaku sampai kapanpun ini. Dalam reaksi kimia, hanya terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Ini berhubungan dengan hukum kekalahan atom. Atom itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain melalui ikatan kimia. Jadi atom itu bisa berubah-ubah karena adanya ikatan kimia. Kalau ini, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul. Jadi kalau ada atom A dan atom B bergabung, nanti bisa membentuk senyawa. Nah, senyawanya memiliki perbandingan tertentu. Misalnya ini, ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Kalau bergabung bisa membentuk molekul H2O atau molekul air. Perbandingannya gimana? Hidrogennya 2, oksigennya 1. Air yang ditemukan di Indonesia dan di kutub utara maupun kutub selatan, rumus kimianya sama, yaitu H2O. Itu sesuai dengan hukum ini, hukum Dalton yang keempat. Gitu ya. Terus bagaimana model atom Dalton? Modelnya gini, ada bola, padat, di dalamnya nggak ada rongga sedikit pun. Jadi kayak kalau kita punya kelereng, yang kelereng masih utuh, kemudian yang di dalamnya tidak ada warnanya, itu penggambaran dari model atom Dalton itu. Itu ya. Nah, teori atom Dalton ini lebih dari 100 tahun bertahannya. Karena nggak ada orang yang mempelajari tentang atom saat itu. Baru setelah adanya percobaan Thomson percobaannya apa kemarin? Penemuan elektron menggunakan sinar katoda itu. Baru teori atomnya berubah menjadi model yang kedua, yaitu model atom Thomson. Thomson mengatakan ini, atom itu adalah bola yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. Jadi bolanya bermuatan positif, elektronnya yang tersebar. Ini analoginya menggunakan kalau kita beli roti kismis itu ya. Rotinya itu dianggap sebagai bola yang bermuatan positif, sedangkan kismisnya itu dianggap elektron yang bermuatan negatif. Dan itu tersebar merata, ada di permukaannya, ada di bagian dalam, dan sebagainya. Setelah adanya penemuan elektron melalui percobaan sinar katoda itu. Nah, teori atomnya Thomson ini nggak bertahan lama. Karena beberapa tahun berikutnya ditemukan partikel yang kedua, yaitu partikel proton. Ingat ya, percobaannya siapa yang menemukan proton itu? Lali wes. Salah satu yang mendukung itu adalah Rutherford itu. Teori atomnya Rutherford. Terus Rutherford buat model atom. Berarti atom itu nggak bisa seperti roti kismis lagi. Ada dua bagiannya. Ada bagian yang keras yang ada di inti, dan ada bagian lunak yang ada di awan elektron ini. Intinya berisi proton dan neutron, sedangkan elektron tersebar merata di bagian luarnya. Dan ini sama persis kayak model tata surya itu. Ini dianggap sebagai mataharinya, ini adalah lintasan dari planet. Dan semuanya ini dikenal sebagai orbit elektron nanti gitu ya. Ini orbit elektron dan sebagainya. Ini model atomnya Rutherford. Model atomnya Rutherford punya kelemahan yang sangat luar biasa karena ini adalah orang fisika, jadi analis orang fisika juga. Apabila ada elektron bergerak mengelilingi inti,
Ini ya, kan elektronnya bergerak terus, dia nggak mau diem. Jadi yang nggak mau diem itu elektron. Gitu. Elektron itu nggak mau diem, dia selalu bergerak. Kalau dia bergerak terus-menerus, menurut ilmu fisika klasik, energinya akan habis. Kalau energinya habis, lama-lama elektron itu akan jatuh ke inti. Jadi elektron bisa jatuh ke inti. Tapi faktanya, itu sampai sekarang tidak pernah dijumpai kayak gitu. Karena atom tetap stabil, atom tetap eksis. Kalau ada elektron jatuh ke inti, berarti nanti atomnya tidak eksis, tidak stabil. Bagaimana menjelaskannya? Itu tidak bisa Rutherford membahas itu. Mengapa elektron tidak bisa sampai jatuh ke inti? Baru muridnya lah yang menganalisis. Muridnya namanya Bohr. Jadi kelemahan model atom gurunya diperbaiki oleh muridnya, gitu. Namanya siapa? Bohr. Tanpa membuat percobaan, dia bisa menganalisis dan menemukan model atom baru. Model atomnya begini. Ini ada inti, ini ada lintasan elektron, ini ada lintasan, ini ada lintasan. Setiap lintasan dikenal sebagai kulit. Berarti yang terdekat dengan inti ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit yang ketiga. Nyebutnya begitu. Kenapa nggak jatuh ke inti? Ini ngomongnya Bohr. Elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu. Disebut sebagai titik stasioner. Berarti titik stasioner itu apa? Elektron tidak dipengaruhi oleh gaya tarik inti. Sehingga dia stabil. Nah, lintasan atau kulit ini dikenal sebagai orbit. Itu adalah konsep dari model atomnya Bohr. Ingat-ingat ya, bagian-bagian kelemahan dan keuntungan dari masing-masing model atom. Nah, model atomnya Bohr pun nggak bertahan lama. Karena apa? Model atom Bohr itu hanya digunakan untuk menjelaskan atom hidrogen saja. Kalau atom yang elektronnya banyak, Bohr tidak bisa menjelaskan. Karena adanya interaksi antar elektron yang sangat kuat. Baru nanti yang menjelaskan adalah model atom yang selanjutnya, yang ini. Yaitu model atom mekanika kuantum yang digunakan hingga saat ini. Model mekanika kuantum itu adalah sumbangsi dari beberapa ilmuwan. Ada Louis de Broglie, ada Wolfgang Pauli, ada Erwin Schrödinger hingga Heisenberg. Kalau di Bohr tadi ada kulit, ada orbit. Artinya apa? Elektron itu posisinya bisa ditebak. Itu menurut model atomnya Bohr. Tapi faktanya elektron itu nggak pernah diam. Dia selalu bergerak. Jadi tidak bisa dipastikan posisinya ada di mana. Nah, karena tidak tahu posisi di mana, kemudian dibuatlah berbagai macam percobaan dan berbagai macam persamaan matematika itu, ketemulah persamaan gelombang miliknya Schrödinger itu. Kalau digambar secara grafis, nanti dapatnya seperti ini. Ini ada inti atom, ini ada daerah tebal, gitu ya, agak coklat gelap itu. Ini ada yang daerah tipis, putih, agak putih. Yang luar ini coklat lagi. Nah, coklat ini adalah daerah-daerah kemungkinan ditemukannya suatu elektron. Istilahnya probabilitas ditemukannya elektron. Jadi elektron itu tidak pasti posisinya, tapi kemungkinan ditemukannya saja yang bisa dianalisis. Artinya, di sini sangat sering ditemukan elektron, tapi di sini tidak ditemukan. Di sini sering lagi ditemukan elektron. Nah, daerah yang sering ditemukan elektron itu nanti disebut sebagai orbital. Itu ya. Orbit atau orbital elektronnya itu daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Ini nanti dianggap sebagai ini orbital yang kedua. Boleh juga disebut sebagai kulit yang pertama, ini kulit yang kedua. Mirip model atomnya Bohr tadi. Nah, ini ngomong fisika klasik luar biasa. Jadi bukan orang kimia ya, kayak gini, itu orang fisika yang bahas. Lanjutannya.
Nah, tadi kita sudah membahas masalah elektron. Elektron itu kan tidak bisa ditemukan secara pasti posisinya. Hanya di daerah kemungkinan ditemukan yang disebut sebagai kulit atau orbital. Nah, selanjutnya setiap kulit atau orbital itu ada jumlah elektron yang sering ditemukan atau kemungkinan elektron yang ada di situ. Proses penyusunannya atau proses penyebaran elektron itu dikenal sebagai konfigurasi elektron. Kita masuk di sub yang kedua ya, konfigurasi elektron. Apa konfigurasi elektron? Ini, susunan elektron di dalam suatu atom. Terus, tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum ini. Ini aturannya. 2n kuadrat elektron. Artinya apa? Kalau kulit pertama atau kulit 1, jumlah elektron yang menempati ini. 2. Dapatnya dari mana? 2 kali 1 kuadrat. 1 dari kulit ini. Kalau kulit kedua, berarti 2 kali 2 kuadrat. Berarti 8 elektron. Kalau kulit kelima, berarti 2 kali 5 kuadrat. Berarti jumlahnya 50 elektron. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan di dalam konfigurasi elektron. Sampai sini dulu ada pertanyaan, Rek. Ini lumayan berat ini materinya memang. Ini kimia sesungguhnya ya ini. Materi kimia itu bab ini, bagian ini. Gak ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Baik, kalau dilanjut. Untuk membuat konfigurasi elektron, nah ini ada aturannya sekarang. Untuk membuat konfigurasi elektron, itu ada 3 aturan yang akan selalu kita gunakan. Yang pertama adalah larangan Pauli, yang kedua ada aturan Aufbau, yang ketiga ada kaidah Han. Apa masing-masing ini? Kita masuk ya, siap ya? Ajak ngeluh loh, Rek, ya. Ajak ngeluh loh ya. Yang pertama dulu, yaitu larangan Pauli. Ini adalah atom hidrogen. Kok hidrogen? H itu helium. Nomor atomnya 2. Kalau dibuat konfigurasi 1s2, dapatnya dari mana nanti kita bahas. Kemudian, di dalam subkulit S ini nanti ada orbital namanya. Orbital itu adalah daerah ditemukan elektron. Nanti disimpulkan dengan kotak ini. Dan setiap kotak itu nanti hanya bisa ditempati oleh 2 elektron. Karena 2 elektron, penulisannya harus berlawanan arah. Karena elektron bermuatan negatif. Kalau negatif sama negatif, dijadikan satu kan sulit ya. Pasti terjadi tolak menolak. Agar tolak menolaknya minimal, itu dibuat arahnya berlawanan. Satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Ini searah dengan jarum jam mutarnya. Kalau ini berlawanan dengan jarum jam. Tidak boleh dipasang sama. Menghadap ke atas semua atau ke bawah semua itu tidak boleh. Menurut Pauli. Kenapa? Tadi kan negatif sama negatif. Kalau sama-sama searah, itu nanti akan terjadi tolak menolak yang besar sehingga atomnya tidak stabil. Itu penjelasan dari Pauli. Gampang kok yang bagian ini. Kedua. Nah yang kedua ini seru ini. Yaitu diagramnya menurut Aufbau. Untuk apa diagram ini? Diagram ini digunakan untuk urutan. Jadi urut ya, kita nggak boleh lompat-lompat. Urutan pengisian elektron. Jadi elektron itu penyebaran di kulitnya aturannya menggunakan Aufbau ini. Dimulai dari 1s ini, kalau 1s sudah penuh, baru kita bergerak ke 2s. Kalau 2s sudah penuh, kita ke atas lagi, bergerak ke 2p, 3s. 3s sudah penuh, 3p, 4s. 4s ke 3d, 4p, 5s. Ikuti terus ini, diagramnya ini, sampai berakhir di 7f itu. Nah, ngeluh ya, karena belum ada contohnya. Ada contohnya nanti nggak ngeluh. Ini aturan Aufbau. Yang terakhir ada kaidahan. Apa kaidahan itu?
kaidahan itu adalah proses pembagian elektron di dalam orbital. Misalnya ini ada orbital P. Orbital P itu dia punya 3 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Setiap kotak nanti maksimum ditempati oleh 6 elektron. Lah pengisiannya gimana? Menurut Hahn, disebar dulu menghadap ke atas, baru kalau ada sisa dihadapkan ke bawah. Kalau ada 2 berarti 1, 2. Kalau ada 3 berarti 1, 2, 3. Ini kotaknya hilang ya. Kalau ada 4 gimana? 1, 2, 3 baru menghadap ke bawah. Kalau ada 5 sama. 1, 2, 3 baru 4 dan 5-nya menghadap ke bawah. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Karena harus disebar dulu. Disebar dulu, baru dipasangkan. Sesuai dengan aturannya yang tadi juga ya. Menjaga kestabilan atom. Ini terkait dengan aturan konfigurasi. Ada pertanyaan dulu nggak? Mister, saya nggak paham. Yang mana? Semuanya. Untuk yang bagian ini nanti kita perdalam di pertemuan selanjutnya, Mbak. Ini belum. Yang hari ini kita fokusnya nyadiin sini dulu. Oh, itu gak ada rumusnya kan, Mister? Ada, ini nggak ada rumusnya. Kita harus Mister mau mengikuti alur. tanya, Ya, silakan. itu kan katanya Mister kalau umpamanya sudah penuh baru ke 2S, kalau 2S-nya udah penuh ke 2P. Itu mengetahui penuhnya itu pakai rumus itu, Mister. Habis ini kita bahas. Oh, Sabar ya. baik, Mister. Oke. Siap, Mister. Siap. Siap dengan contohnya? Siap dengan contoh ya? Siap, Mister. Oke, siap dengan contoh ini tak siapkan pakai HP saya. Bentar. Saya pin dulu ya video saya biar nggak geser-geser. Oke, siap. Saya pakai kertas karena nggak nutut kalau ke papan tulis. Ini sesuai dengan pertanyaannya Hana. Tadi kan kita ada SPDF ya Mbak di situ tadi ya. Aturannya begini. Untuk subkulit itu sebutannya subkulit. Ada subkulit S, ada P, ada D, ada F. S itu maksimum hanya diisi 2, Mbak. Ini ketentuannya. Kalau P maksimum diisi 6. Kalau D diisi 10. Kalau F diisi 14. Ini ketentuannya. Oke, paham ya? Jadi kalau 2S sudah terisi, nanti larinya kemana? Ngikuti ini. Ngikuti alur ini. Kita ngambil contoh membuat konfigurasi elektron biar kita nggak bingung. Misalnya kita punya atom hidrogen 1,1. Berapa elektronnya dia? 2. Elektronnya? Elektronnya kan ini. 1. Oh iya, 1. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, konfigurasinya ngikuti yang tadi, yang aturan auf, bau. Sebentar, yang auf tak aktifkan. Mana ya? Bentar, tak aktifkan dulu ya, yang auf bau. Nah, ngikuti yang ini. Dari mana bergeraknya? 1S, 1. Berarti kita ngisinya dari ini. 1S diisi dengan jumlah elektron. Elektronnya berapa ini? 1. Berarti dipangkatkan 1. Paham maksudnya? Enggak, Kalau Mister. ada helium. Helium 2, 4. Berarti berapa elektron di sini? 2. 2. Konfigurasinya di mana? 1S, 2. 2. Oh, Berarti di 1. sini. Di 2. Iya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, ini juga masukkan ke sini. Itu ya. Kalau ada litium, litium nomornya 3. Bagaimana konfigurasinya? 1S2. Ini kan masih 2. Karena S maksimumnya 2, Mbak. Nggak boleh lebih dari 2. Berarti setelah S2, ini kan harus 3 kan ya? Berarti sisa berapa? Sisa? Iya, 1. Sisa 1. Ditaruh di mana sisanya? Ikuti ini. Habis dari 1S kemana? 2S. 2S. Oke. Nah, bagus. Berarti 2S isinya berapa? 1. Pinter sekali. Lanjut. Berelium nomornya 4. Berarti gimana konfigurasinya? 1S2
2S2. Oh, bagus, pinter. Karena 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4. Kalau boron 5. Boron itu nomor atomnya 5. Berarti 1S2, 2S2, 3S1. Sudah benar ya. Habis itu kemana? Habis 2S. 3S. Habis ini. Nah, 3S. ketiga S apa ke 2P dulu? Oh, 2P dulu. Jadi caranya gini. 2P. Ke sini. Nah, gitu alurnya. Berarti kemana dulu ini? 2P. Isi berapa? P1. 2 tambah 2, 1. 4. 2P1. 2P1. 4. Itu betul. Kalau C ada 6? Nomor karbon itu 6? 1P. 1S2. 1S2, 2S. Mulai dari 2S2. 2P. 2P-nya berapa? 2. 2. Lanjut. Kalau ada fluorin nomornya 9. Ini harus fluorin. Diperhatikan sekali. Gimana konfigurasinya? Aduh, sorry. 1S2. 1S2. 2. 2S2. P6. Oh, enggak 2P-nya. Ini 4. 4. 5 misalnya. 5 ya. 2 tambah 2 tambah 4. Ditambah 5. 9. 9. Kalau ada 10 neon. Ayo. 10 neon. 1S2. 2S2. 2P berapa? 6. 6. Bagus. 2P. 6. Oke. Lanjut sekarang. Nomornya kita tingkatkan. Misalkan ada 11Na. 1S2. 2S2. 2P6. 2P. 6. 6. 3S. 3S1. 1. Bagus. Pinter. Kalau ada nomornya 14. Ini silikon. Yang biasa dipakai untuk apa silikon? Ayo, Rek, jawaban. Enggak tahu. Enggak tahu silikon apa. Berarti 1S2, 2S2, 2S2. 6. 3S2. 3P2. Oke. 22 dari 14. Itu ya. Kalau ada 21. Permisi, Mister. Suaranya jenengan putus-putus. Allah koneksinya benar ya. Cek. Sudah baik kan? Ah ya, sudah, Mister. Oke. Koneksinya melambat, Mbak. Padahal di sekolah ya. Nah, sekarang kita ulangi C. Di nomornya konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Terus 3S2, 3P2. 6. Ini sudah berapa ini? 10, 12, 18. Berarti masih kurang berapa? Kurang 4. Kurang 3 ya? Kurang 3. Oh ya, 3. Tiga, Mister. Setelah 3P6 kemana saja? Kita cek dulu. Setelah 3P6. Nah ini. 3P6 itu di sini. Habis 3P kemana saja? Ke sini dulu. Ya. Apa ini? 4S. 4S. Habis 4S kemana? Ke atas lagi nih. 3D. D. D. Berarti isinya di sini 4S dulu. 2, D-nya 1. Begitu cara penulisannya. Loh, kenapa nggak 3D-nya duluan, Mister? Nah, ini harus isi dulu. Urutannya sebelum 3D kan harus 4S dulu. Oh. Gimana, Mister? Nah, aturannya ini. Habis 3P mana sih kursornya kok hilang ini.
habis 3P, itu kan nggak ke 3D, Mbak. Tapi larinya ke 4S dulu. Berarti mengisinya nggak boleh langsung Oh, ke panah 3D, ini. tapi harus lewat 4S, lewat si panah ini dulu. Baru Jadi kalau ikut 4S panahnya, sudah Mister. penuh, betul. Kalau 4S sudah penuh, baru ke 3D. Begitu prosesnya. Berarti harus hafal Paham itu ya ya, maksudnya? panah-panahnya. Apa? Oh, nanti Harus bisa cara ngakalnya ada. Nanti tak tunjukkan di video selanjutnya, kan buat video khusus untuk yang ini. Nanti di rumah, insya Allah ya gitu ya. Sabar tunggu aja. Kita mbak ini lagi, ini yang paling urgent. Chrome nomornya 24, tembaga nomornya 29. Gimana konfigurasinya? 1S2, 2S2, 2P, 2S6, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 3D Oke. tadi 4. 4, 4 ya. Kalau yang ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 4S2, 3D, 4. 9. Oh, 9. Oh, 9. Sampai sini kan 10 ya. Iya. 12, 18, 20 berarti 29. 9. Khusus ini tolong hati-hati ya Mbak Mas semuanya ya. Aduh, putus lagi ya. Khusus yang 2 ini tolong hati-hati. D itu nggak boleh diisi 4. Ingat ya. D tidak boleh diisi 9. Kenapa? Karena atomnya menjadi tidak stabil dan tidak pernah ditemukan di D itu isinya 4 atau isinya 9. Bagaimana agar dia menjadi stabil? Nanti pinjem miliknya S dikurangi menjadi 4S1 3D5. Ini juga sama. 4S1 3D 10. Nah, ini hati-hati. Pengubahannya ke sini. Ini namanya aturan penuh dan setengah penuh. Kesimpulannya, D tidak boleh diisi 4, D tidak boleh diisi 9. Begitu. Paham maksud saya ya? Mister bisa tolong diulangi, nggak paham. Kalau Mister. ujian, yang mana? Yang ini ya? Iya, ya Mister. yang bagian itu, Mister. Setelah kita sebar ini, Mas, ini kan dapatnya 4S2 3D4 dan 4S2 3D9. D itu tidak boleh diisi 4, tidak boleh diisi 9 karena atomnya menjadi tidak stabil. Agar menjadi stabil, ini pinjem 1 dari depannya. Ini juga sama. Berarti ini kan dipinjam 1 kan? Berarti nggak jadi berapa? Jadi 4S1. Karena pinjam 1 ini kan tambah 1 menjadi 3D5. Ini sama. 4S2 3D9 berubah menjadi 4S1 3D10. Ini berhubungan dengan aturan penuh setengah penuh. Cuman 4 dan Berarti penuh. cuma buat angka 4 sama 9 Iya, aja. iya, betul. Cuman di D aja Yang apa tidak di boleh F juga ada? Hanya di D saja. Selain D nggak berlaku. Baik, Mister. Baik, Mister. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Mister. Karena nanti kalau pas ujian yang sering keluar yang di sini. Kalau ujian di mana itu? Di perguruan tinggi, mau masuk perguruan tinggi itu loh, UTBK, BMPTN atau apa itu sering keluar yang model-model begini. Begitu. Beres? Cukup berarti untuk hari ini materinya. Wis banyak ini. Saya nggak berani nambahin lagi. Nanti Hana nangis kok. Ya Allah. Ada pertanyaan sebelum tak tutup, Rek? tidak ada. Agnes sudah masuk, Agnes? Mister. Nggak ada. Tadi ada. Ya? Agnes ada? Ada, ada. Oh, ada. Maaf, Mbak. Baru tak admit ya tadi ya, terlambat ya admit. Iya, Mister, enggak apa-apa. Baik, anak-anak. Habis ini silakan masuk di Google Classroom-nya ya. Di situ ada tugasnya, yaitu belajar membuat konfigurasi elektron. Mudah kok, kami selesaikan dalam waktu 10 menit selesai. Insya Allah. Mister boleh minta modulnya enggak nanti? Yang tadi itu.
Modulnya itu sudah ada di Mbak, di pertemuan yang pertama, bisa sampai akses di situ. Kok pertemuan pertama sih? Pertemuan keberapa? Keempat. Struktur atom yang ke pertemuan pertama. Berarti pertemuan yang keempat. Modulnya ada di situ. Nanti silakan di-download aja. Belum tak hapus kok. Karena saya tidak pernah menghapus dari Google Classroom. Tak biarkan apa adanya gitu. Gitu aja ya hari ini ya. Ini sampai lambat ini. Jadi mohon maaf untuk hari ini kita belajarnya memang luar biasa ngoyo karena ini sudah masuk di kimia yang sesungguhnya. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.